Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Santri Sakti, berbicara mengenai kehebatan ulama, karomahnya walinya Allah SWT. Yang kemarin kita cerita tentang walinya Allah SWT di negeri Yaman, di negeri Baghdad dan sebagainya. Maka ada cerita menarik, cerita hebat dari ulama kita sendiri, yaitu dari tanah air kita. Siapa beliau? Yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Kita belum akan cerita mengenai keadaan beliau ketika sudah berumur, sudah tua, bukan. Kita akan cerita ketika beliau masih berumur kanak-kanak lah, ketika masih mondok. Jadi ada cerita menarik dari Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu Madura ya. Jadi teman-teman yang mungkin pernah ziarah, ikut travel ziarah itu biasanya diarahkan juga ke Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi ada cerita menarik ketika beliau masih kanak-kanak, ketika beliau masih nyantri, masih mondok, ya sekitar umur-umur SMP lah ya. Jadi waktu itu beliau mondok di suatu pesantren. Ini nggak disebutkan pesantrennya karena ada sedikit yang tidak bagus lah nanti, yang untuk diceritakan nanti aib ya. Jadi beliau mondok di suatu pesantren. Ketika itu beliau mondok, ya memang sudah tampak kewalian beliau itu sudah tampak. Maka suatu ketika di saat sholat maghrib berjamaah, maka Khalil Bangkalan yang masih kecil itu beliau sholat di belakang. Ketika beliau sholat di belakang, maka pertengahan sholat Khalil Bangkalan itu nggak kuat nahan tawa, sehingga sampai tertawa terbahak-bahak dan membatalkan sholatnya. Maka teman-teman yang di samping-sampingnya itu yang sama-sama santri itu takut nih. Khalil Bangkalan sembarangan ini, kalau kiai marah, kiai ke belakang marah, bisa kena tempeleng semua kita. Maka akhirnya betul ketika Khalil Bangkalan batalkan sholatnya, duduk di situ, mau dibatalkan, nggak kuat lagi beliau sholat, pokoknya ketawa ngikik terus. Maka selesai sholat, betul Pak imamnya, kiai yang jadi imam tadi pun mundur ke belakang. Maka kiainya tanya, siapa yang ketawa tadi? Maka semua orang diam. Khalil Bangkalan angkat tangan, saya Pak Yai. Saya yang ketawa, saya nggak kuat nahan tawa Pak Yai. Mohon maaf. Maka kiainya tanya, kenapa kamu ketawa? Sholat kok ketawa-tawa? Itu Pak Yai, saya melihat sesuatu tadi, kata Khalil Bangkalan. Saya melihat sesuatu di atas Pak Yai tadi, di kepala Pak Yai. Maka kayaknya sudah ada rasa-rasa ini, curiga ini, maksudnya sudah kepikiran, ada rasa tidak enak nih. Ada apa ini kan? Akhirnya dibawalah Kiai Khalil ini ke ruangan beliau. Ketika dibawa ke ruangan beliau, maka Khalil tanya ke ruangan kiai imamnya tadi. Sorry ya, bukan kiai, ke ruangan imamnya, imam tadi, Pak Kiainya tadi. Maka Khalil Bangkalan masih muda tadi ditanya, wahai Khalil, kamu tadi tuh ngeliat apa? Kok sholat kok ketawa-tawa, kenapa? Maka Khalil bilang, Pak Yai, jadi ketika saya sholat tadi, saya melihat Pak Yai ketika imam, di kepala Pak Yai itu terbang ada, kalau sekarang tuh mungkin berkat atau ceting kalau bahasa Jawanya itu, yang biasanya besek tuh, nah kalau orang tahlilan dibawakan besek itu. Saya ngeliat itu muter-muter di kepala Pak Yai, jadinya saya nggak kuat menahan tawa itu Pak Yai. Maka mendengar cerita santrinya tadi, Pak Kiai tadi, mendengar cerita santrinya si Khalil Bangkalan tadi, Pak Yai tadi langsung sedih, malu, campur aduk lah. Maka beliau jujur, wahai Khalil, ya saya jujur, karena Pak Yai ini tahu Khalil Bangkalan bukan orang biasa. Nah, sudah tampak kewaliannya dari ketika anak-anak. Maka Pak Yai tadi bilang, ketika saya mau sholat maghrib tadi, itu ada orang desa yang ngundang saya. Dia bilang, Pak Yai, nanti selepas sholat maghrib, Pak Yai datang ke rumah saya, ada kenduri, ada tahlilan. Nah, ketika ada undangan seperti itu, maka ketika saya ini sholat, Allahu Akbar, saya langsung kepikiran, wah ini saya kalau nanti pada maghrib tahlilan, saya kendurinan ini, berarti saya pulang bawa besek nanti, bawa rantang, bawa ceting, itu buat apa namanya, berkah di itu. Maka akhirnya ketika saya sholat mikirkan kayak gitu, di pandangan Kiai Khalil tuh terbang-terbang itu beseknya, itu berkatnya itu di kepala Pak Yai yang sedang imam tadi. Jadi kalau Pak Yai tadi sholat memikirkan besek, memikirkan apa namanya, ceting yang berkat dari tahlilan tadi itu, Allah tampakkan di mata Khalil Bangkalan tuh muter-muter ceting di atas kepala. Lalu bagaimana kita yang sholat Allahu Akbar, yang pikiran kita kemana-mana? Kadang kita ini kelihatannya sholat khusyuk, badannya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar pikirannya bubar kemana-mana. IQ kita ini langsung meningkat 100 derajat, 100%. Ingat apa-apa, bahkan ketika sholat Jumat Allahu Akbar, ingat dia, sendal saya tadi bagus tadi, kira-kira nanti kalau saya berangkat bawa eker, pulang-pulang bawa swallow apa enggak nih? Pikirannya kemana-mana. Sholat kepikiran tokonya, kepikiran kebunnya. Ini sholat kita adalah sholat sahabat tuh, Masya Allah. Kalau sahabat itu sholat sudah tidak ingat apa-apa. Bahkan ada sahabat yang beliau ini sholat, kena panah dari orang kafir, 3 kali dipanah, menancap di punggungnya, dia dibatalkan sholatnya. Kalau kita ini sholat Allahu Akbar, kelihatannya khusyuk, baru digigit nyamuk sudah bingung.
Maka teman-teman semuanya, dari cerita walinya Allah SWT sekalian bangkalan tadi bisa kita ambil pelajaran pentingnya kita ini berusaha sholat khusyuk wal khudu. Khusyuk itu dari segi batin kita, betul-betul merasa menghadap Allah SWT. Khudu itu dari zahir kita, tenang, jangan bergerak-gerak dan jangan banyak pergerakan. Tenang, betul-betul seperti benar-benar sholat seperti sahabat yang tidak ada gerak, betul-betul tumakninah dan khusyuk dalam hati kita, betul-betul kita hadapkan kepada Allah SWT. Kalaupun kita sholat kadang masih ingat sana sini, kita ulangkan lagi, balikkan lagi, saya sedang menghadap Allah. Setidak-tidaknya kita merasa sedang sholat lah. Masalahnya kita ini kadang sholat, Allah Akbar, tidak terasa, tiba-tiba salam. Ini perasaan kita, saya ini nikmat, bukan nikmat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Semoga sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.